Ya, pemirsa, sidang putusan sela Dr. Tifa akan menentukan arah perkara apakah berhenti di tingkat eksepsi atau berlanjut ke pemeriksaan pokok. Dan untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami telah terhubung dengan rekan Salam Pulungan dan juru kamera Fihir yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, selamat siang Salam, silakan dengan laporannya. Ya, Fajar dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pembacaan putusan sela untuk terdakwa Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini baru saja selesai dilangsungkan, di mana tadi majelis hakim ini mengabulkan dari eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh pihak terdakwa yakni Dr. Tifa terkait dengan kasus tersebut, di mana memang tadi majelis hakim ini menyatakan bahwa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan juga dinyatakan batal demi hukum karena memang ini terjadi adanya pencampuran KUHP lama dan juga KUHP baru, sehingga ini terjadi adanya ambiguitas atau kebingungan dari pasal-pasal yang dicantumkan karena memang tercampur antara KUHP lama dan juga KUHP baru tersebut, sehingga ini tadi dari majelis hakim ini meminta agar jaksa penuntut umum jika berkenan ini untuk segera mengganti dari penggunaan pasal-pasal yang didakwaan dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada beberapa waktu yang lalu. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa tadi juga disampaikan bahwa hakim ini menilai bahwa dikabulkannya poin utama dalam penasihat hukum terdakwa ini membuat materi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh pihak pengadilan. Dan memang tadi ini dari hasil keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim disambut baik oleh Dr. Tifa maupun juga para pendukungnya, termasuk juga tadi hadir dari pakar telematika Rosuryo yang juga turut hadir dalam persidangan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Fajar dan juga pemirsa, bahwa ini juga menjadi tolak ukur ataupun juga parameter yang disampaikan oleh Dr. Tifa terkait dengan persidangan, karena memang dari tim kuasa hukum Dr. Tifa sendiri memang sudah mempersiapkan jika tadi majelis hakim akan menolak dari yang disampaikan oleh eksepsi yang disampaikan oleh pihak terdakwa, nantinya memang akan berlanjut di pengadilan untuk agenda pembuktian. Dan dari kuasa hukum sendiri ini juga sudah mengantongi dari sejumlah barang bukti di pengadilan nantinya. Namun tadi dari majelis hakim justru mengabulkan dari tuntutan ataupun juga eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, sehingga ini tidak perlu lagi untuk pembuktian lebih lanjut. Dan ini juga menjadi salah satu langkah akhir juga terkait dengan persidangan yang disampaikan ataupun juga persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni dari Rifai Kusuma Negara, yang menyampaikan bahwa nantinya dari kuasa hukum dan juga dari jaksa penuntut umum ini akan memperbaiki konstruksi hukum dan juga pasal dakwaan sesuai dengan KUHP baru ataupun juga KUHP lama, sehingga tinggal menyesuaikan saja dari pasal-pasal yang didakwakan, karena memang nantinya ini harus ada kesesuaian. Apakah nantinya konsistensi dari pasal-pasal yang disampaikan, apakah nantinya dari jaksa penuntut umum ataupun juga dari pihak kuasa hukum akan menggunakan KUHP lama ataupun juga KUHP baru. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk dari penyesuaian pasal-pasal sendiri tadi disampaikan oleh pihak kuasa hukum Jokowi bahwa nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 1-2 hari ke depan, sehingga kita nantinya akan sama-sama menyaksikan ataupun juga menantikan bagaimana pasal-pasal baru yang disampaikan, maksud kami dari pasal-pasal dari KUHP baru ataupun juga dari KUHP lama yang nantinya akan diajukan oleh pihak kuasa hukum ataupun juga dari pihak jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Fajar. Ya, Salam, tadi sudah disampaikan begitu ya dari pihak kuasa hukum Joko Widodo akan ada perbaikan terkait dengan konstruksi hukum. Tapi kalau dari pihak Dr. Tifa, adakah informasi terkait dengan agenda selanjutnya pasca putusan hari ini ataupun terkait dengan perkara ini? Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya, Fajar dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan tadi, kami juga sempat berbincang bersama dengan Dr. Tifa yang memang rencananya akan melanjutkan dari pokok perkara persidangan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, namun belum disampaikan secara terperinci lebih lanjut bagaimana nantinya langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dr. Tifa maupun juga tim kuasa hukumnya ataupun juga dengan Rosuryo untuk langkah agenda selanjutnya pasca dari putusan sela tersebut, putusan sela pada hari ini. Dan kami masih akan menantikan juga apakah nantinya jalur
jalur hukum lainnya yang akan ditempuh oleh Dr. Tifa untuk menuntut keadilan ataupun juga untuk membuktikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan polemik yang selama ini bergulir di persidangan. Dan memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa tadi dari Dr. Tifa pun ini juga menyambut baik terkait dengan putusan pada hari ini, dan memang belum disampaikan secara terperinci dan juga belum disampaikan secara mendetail bagaimana nantinya langkah ke depannya terkait dengan hasil putusan selah yang disampaikan Majelis Hakim pada pagi hari ini. Fajar. Ya baik, terima kasih. Salam Pulungan dan juru kamera Fihir Fauzia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghasilkan 2 putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Sedangkan pra-peradilan kedua diputus kalah. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan 2 putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Dalam permohonan pertama pada putusan yang dibacakan 7 Juli 2026, Roy Suryo memperoleh kemenangan. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Dalam amar putusan lainnya, Hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo I Ketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Kita hormati putusan ini, dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Selain itu, Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid
untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Prof. Naim, dan Prof. Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan wali kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada 2 lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014 dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya bisa lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Kita ke informasi lain, pemirsa, unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap yang digelar di depan gedung Kejaksaan Agung diwarnai kericuhan. Tak hanya menuntut Febri ditangkap, massa juga meminta agar penanganan kasus dilimpahkan ke KPK. Unjuk rasa hari ketiga di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini,
Masa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, masa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Masa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea kembali muncul ke publik di sebuah rumah sakit di Jakarta menggunakan kursi roda. Hotman menyatakan mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan alasan kesehatan. Inilah penampilan terbaru Hotman Paris di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Hotman mengaku sedang menjalani pengobatan atas penyakit yang ia alami saat ini. Dalam keadaan saat ini, Hotman menyatakan mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Hotman mengaku pengunduran dirinya murni atas alasan kesehatan, karena ia akan berobat ke luar negeri. Kan saya ceritanya begini, saya tanggal sebelumnya ke sini Bu ya, sebelum operasi. Jadi pagi ini saya kesakitan lagi di apa tadi namanya itu Bu? Di bagian pinggang bawahnya. Bagian pinggang bawah. Kan saya ceritanya begini, saya tanggal sebelumnya ke sini Bu ya, sebelum operasi di Singapura ya. Iya. Saya tanggal di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya operasi dibius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura, padahal dokternya marah, nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter Teni apa tadi? Dokter Teni. Apa tadi dikasih itu? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu obat nyeri, painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Masih sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa? Bikin ini ya? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit intinya. Masih sakit, itu loh.
Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah. Ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait tugas barunya menggantikan Nani S. Deang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nani Sudaryanti Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nani Sudaryati Deang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985.
Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019 ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020 ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya tahun 2025 karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Pemirsa, mengapa Wali Kota New York menolak kehadiran Perdana Menteri Israel ke kota tersebut? Simak dialognya usai jeda berikut ini, tetaplah di Indosiar. Pemirsa, aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Papua Pegunungan. 3 warga tewas usai diberondong senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Sidang lanjutan perkara dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang hari ini beragendakan pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifah dan tim kuasa hukum menyatakan siap menerima apapun putusan Majelis Hakim. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Pada sidang sebelumnya, Dr. Tifah dan tim penasihat hukum telah menyampaikan nota pembelaan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai dan atau membahayakan keselamatan hakim, majelis hakim, aparatur pengadilan, penuntut umum, penasihat hukum, satuan pengaman pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, dan aparatur pendamping. Selama sidang berlangsung,